Yo, para Wibu Nolep, gimana nih puasa lu pada kan? Udah ada yang bolong? Semoga ya puasa lu belum ada yang bolong. Dan kalau ada yang bolong, semoga nanti setelah lebaran bisa lu ganti. Dan semoga puasa kita lancar sampai nanti lebaran tiba. Nah, di video gue kali ini gue mau bahas tentang kekuatan dari 3 anak pembuat onar yang datang ke Isekai. Ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Izayoi Sakamaki, Katsuka Beyu, dan Kudo Asuka. Oke lah, daripada gue banyak bacot ya cuk ya, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Pembahasan pertama jelas gue mau bahas Izayoi dulu. Buat latar belakang Izayoi lu pasti udah pada tahu lah gitu kan, terutama buat yang ngikutin channel gue dari lama. Tapi kalau lu yang belum tahu bisa langsung cek video gue yang ngebahas soal Mondai Jitachi sebelumnya. Di situ gue jelasin latar belakang dari Izayoi Sakamaki. Izayoi sendiri memiliki supernatural power yang gue sendiri sebenarnya bingung gitu. Ini mau gue sebut physical damage apa magic damage, karena ini meliputi kekuatan fisik Izayoi tapi juga meliputi kekuatan magic dari Izayoi. Dan di supernatural power ini juga Izayoi bisa membalikkan beberapa serangan sihir seperti yang kita lihat di anime. Makanya gue rada bingung gitu, gue mau sebut ini sebagai physical damage atau magic damage. Makanya gue lebih milih kata-kata supernatural power, yang dimana serangan Izayoi tidak hanya meliputi physical damage tapi juga meliputi magical damage dan juga pembalik serangan. Selain memiliki supernatural power, Izayoi juga memiliki durability, kecepatan, dan stamina yang sudah menyamai dewa di series Mondai Jitachi. Seperti yang sudah diperlihatkan di anime, kalau Izayoi juga memiliki sensor yang cukup akurat. Ditambah dia didukung dengan ingatan fotografi. Kalau lu nggak tahu ingatan fotografi itu apa, ingatan fotografi itu bisa mengingat apapun dalam sekali lihat. Ditambah dia juga memiliki otak yang dapat dikategorikan jenius generasi 3, yang dimana berkemungkinan kalau IQ-nya itu melebihi angka 200. Izayoi sendiri didukung dengan skill master hand-to-hand combat. Seperti yang kita tahu kalau Izayoi sangatlah ahli dalam pertarungan tangan kosong, kayak yang udah diperlihatkan di anime. Walaupun cuma pertarungan tangan kosong yang bisa gue bilang apa ya, pertarungan tangan kosong yang urak-urakan gitulah, bukan semacam ilmu bela diri atau material arts. Tapi Izayoi cukup ahli dalam pertarungan tangan kosong, ditambah dengan kemampuan fisiknya yang juga mendukung untuk pertarungan tangan kosong. Izayoi juga memiliki skill Unknown atau Gift Unknown yang tidak diketahui apa nama skillnya sampai saat ini. Yang jelas Izayoi sangat mengetahui tentang skillnya itu, yang dimana skillnya mampu meningkatkan kekuatan fisik, durability, kecepatan, bahkan sampai serangan-serangan Izayoi yang bukan berbasis serangan fisik bisa ditingkatkan hingga ratusan atau mungkin ribuan kali lipat. Dengan skill Unknown atau Gift Unknown, Izayoi juga bisa menghancurkan gift lawannya seperti yang udah ditampilin di anime. Bahkan Kurosagi bilang gift Izayoi bisa menghancurkan langit dan bumi. Serta pernyataan dari Baron yang bilang kalau Izayoi ini mampu menghancurkan rasi bintang. Skill terakhir yang dimiliki Izayoi adalah Aurora Pilar. Aurora Pilar ini sebenarnya bagian dari Gift Unknown milik Izayoi, atau bisa gue bilang sub skill dari skill Unknown. Dan Aurora Pilar itu bentuk sesungguhnya dari kemampuan Izayoi menghancurkan gift seseorang. Skill ini mampu mengalahkan roh ilahi, bahkan dikatakan mampu menghancurkan semua rasi bintang. Sekarang kita ke pembahasan kedua, yaitu Kudo Asuka. Asuka hidup di zaman Perang Dunia Kedua yang baru saja berakhir. Asuka dilahirkan di keluarga Zaibatsu Kudo. Kalau lu nggak tahu Zaibatsu itu apa, Zaibatsu itu perusahaan yang dimonopoli sama satu keluarga. Ya simpelnya kayak gitulah. Jadi ada satu perusahaan yang dimonopoli sama keluarga Kudo. Asuka sebelum pindah ke Little Garden atau sebelum dipanggil ke Isekai, waktu itu ada kejadian di mana dia pindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya karena dia melukai teman asramanya menggunakan giftnya. Dan kayak yang kita tahu gitu, kalau Asuka itu sangat-sangat membenci dunia lamanya, kayak yang udah dia sebutin gitu kan di dalam anime. Asuka terbukti menguasai Kenjutsu atau ilmu pedang, walaupun belum mencapai tingkatan master. Asuka sendiri memiliki skill Oraculum
atau Gift Oraculum. Seperti namanya, Oraculum dalam bahasa Yunani berarti otoritas. Dengan skill ini, Asuka bisa mengendalikan makhluk hidup, benda mati, bahkan mengendalikan gift sekalipun. Skill terakhir yang dimiliki Asuka adalah Mock Divinity. Skill ini merupakan bentuk sejati dari Gift Oraculum milik Asuka. Mock Divinity merupakan skill yang membuat Asuka bisa memberkati apapun sampai ke tingkat ilahi. Kayak kasus di volume 8 waktu lawan Azidahaka, Asuka memberkati tanah dengan level ilahi yang merubah tanah itu menjadi tempat suci. Selain skill, Asuka juga didukung dengan Din. Seperti yang udah ditampilin di anime, kalau Din merupakan robot yang hanya bisa dibuat dan ditempa sama naga berdarah murni. Din dibuat dengan bahan yang sama dengan bahan tongkat Sun Wukong, dan Din diberikan kepada Asuka sama komunitas Rattenvanger. Selain Din, Asuka juga disupport dengan Merun yang merupakan peri dengan kemampuan berbasis tanah. Asuka juga diberikan Hand of Ruby dan Hand of Amber sama Salah Doll Track, di mana Hand of Ruby memberikan Asuka kemampuan api, sedangkan Hand of Amber memberikan kemampuan air. Asuka juga memiliki support lain, yaitu Amalthea, yang merupakan seekor kambing dengan defense yang gak ngotak dan kecepatan yang cukup untuk bersaing dengan Kurousagi. Saat melawan Azidahaka, Asuka memberkati Amalthea hingga ke tingkat Vajra. Kalau lu nggak tahu Vajra itu apa, Vajra itu kayak senjata khusus yang dimiliki sama dewa. Terakhir, Asuka didukung dengan Flute of Ratten, seruling yang didapat Asuka waktu lawan anak buah Black Percher. Nah, sekarang kita ke pembahasan terakhir, yaitu Katsukabe Yu. Kayak yang kita tahu kalau Yu itu sakit-sakitan sampai dia dikasih Gnome Tree sama ayahnya yang membuat dia bisa hidup sehat kayak sekarang. Diketahui di volume 10 kalau ayah Yu memiliki kekuatan spiritual yang masuk ke kategori sangat-sangat kuat. Dan ibunya tidak memiliki kekuatan spiritual karena berasal dari distopia. Dan hal itu yang membuat Yu menjadi sakit-sakitan karena ayahnya dan ibunya yang saling bertolak belakang. Dan juga karena hal itulah Yu bisa menggunakan Gnome Tree. Karena jika orang normal yang menggunakan Gnome Tree, maka dia akan menjadi Chimera. Yu diketahui saat ini adalah leader dari Nonem, menggantikan Jin. Yu sendiri memiliki skill Master Combat Skill. Ini terbukti di mana Yu dapat mengimbangi seorang Demon Lord yang memiliki kekuatan di atas Yu. Yu juga memiliki gift Gnome Tree, dan dari gift itu dia memiliki beberapa skill. Pertama, Yu dapat berkomunikasi sama hewan. Kedua, Yu dapat menirukan skill hewan-hewan tertentu, seperti yang udah ditampilin di anime. Nah, beberapa skill hewan yang berhasil ditirukan Yu itu ada skill Griffon, yang memungkinkan Yu untuk berjalan di udara. Terus ada skill Cheetah untuk meningkatkan kecepatan Yu dalam bergerak. Skill Gajah yang memungkinkan Yu untuk meningkatkan kekuatan dan berat badannya hingga 10 ton. Skill Kelelawar yang memungkinkan Yu untuk melihat di malam hari. Terus ada skill Kinetic Titan yang juga berhasil ditiru sama Yu, yang membuat Yu dapat meningkatkan kekuatan fisiknya sampai ke tingkat yang sangat abnormal, yang bahkan hanya dalam satu kali pukulan dapat melukai Raja Iblis Saurian. Dan terakhir, Yu berhasil menirukan skill Hippocampi, yang memungkinkan Yu untuk berjalan di atas air. Nah, itu tadi skill dari beberapa hewan yang berhasil ditiru sama Yu. Untuk skill ketiga yang dimiliki sama Yu adalah skill yang memungkinkan Yu untuk membuat peralatan atau item yang memiliki kemampuan dan tema dari Yu Demon atau hewan mistis gitulah, yang berteman sama Yu. Contohnya kayak Griffon, Garuda, Kirin, Hippocampi atau yang lainnya lah. Item pertama yang dibuat sama Yu adalah Armor Boots dengan kemampuan Pegasus, yang meningkatkan kecepatan Yu ke tingkat yang lebih tinggi lagi, serta meningkatkan kekuatan tendangannya. Item kedua yang dibuat sama Yu adalah senjata Trisula dengan kemampuan Kirin.
Trisula ini memiliki kekuatan petir yang mampu mengalahkan Yu Demon generasi ketiga dalam satu kali serangan. Item ketiga yang dibuat Yu adalah armor dengan kemampuan salamander. Dan armor ini memiliki kemampuan resistensi terhadap api. Bahkan salah satu jenis api neraka tidak mampu menembus armor salamander milik Yu. Item keempat yang dibuat sama Yu adalah cakar dengan tema Griffon. Item yang satu ini emang gak memiliki kemampuan khusus dari Griffon. Cuma cakar ini bisa gue bilang sangatlah kuat karena gitu kan, mampu melukai salah satu Demon Lord di gerbang 4 digit dalam satu kali serang. Item kelima yang berhasil dibuat sama Yu adalah sepatu boots dengan kemampuan Marcosias, yang dimana sepatu boots ini memiliki kekuatan untuk menembakkan ledakan api, yang bahkan juga bisa sampai menyebabkan badai api. Item keenam yang dibuat sama Yu adalah armor bersayap dengan kemampuan Garuda. Item yang satu ini bisa gue bilang adalah item yang paling OP yang dipunya sama Yu, dan mungkin salah satu item paling OP juga di seri Mondai Itachi. Karena armor bersayap dengan kemampuan Garuda ini memiliki kekuatan api pemurnian yang mampu membakar musuhnya sampai jadi abu. Sayapnya juga bukan cuma pajangan karena sayapnya itu memungkinkan Yu untuk terbang. Ditambah armor ini juga memiliki kemampuan regenerasi. Jadi pas armornya hancur tuh bisa balik lagi ke keadaan normal tanpa ada goresan sedikit pun. Dengan catatan Yu harus memiliki jumlah mana yang mencukupi untuk melakukan regenerasi. Dan di volume 12 juga terbukti Yu mampu bertarung dengan Izayoi selama 1 minggu penuh dengan menggunakan armor ini. Tapi Yu harus berakhir kalah karena mananya yang udah habis. Terakhir yang dibuat sama Yu itu bukan item, tapi roh ilahi. Atau kayak semacam hewan dengan tingkatannya tuh di atas Yu Demon gitulah. Nah, roh ilahi itu adalah Quetzalcoatl. Dan roh ilahi itulah yang ngebuat jumlah mana Yu dan kekuatan spiritualnya sebanding dengan satu planet. Dan karena roh ilahi ini juga, Yu bisa bertarung 1 minggu penuh melawan Izayoi. Dan Yu juga mampu membuat tongkat dengan kemampuan roh ilahi ini, yang memiliki kemampuan nyala api setingkat dengan Azidahaka. Hanya saja memiliki sifat yang berlawanan dari nyala api Azidahaka. Nah, itu tadi item yang dibuat sama Yu. Selanjutnya, skill terakhir yang dimiliki sama Yu adalah skill power up. Dimana skill ini akan ngebuat Yu semakin kuat ketika dia berteman dengan Yu Demon atau roh ilahi. Jadi semakin banyak Yu Demon dan roh ilahi yang berteman sama Yu, maka Yu juga akan semakin kuat. Jadi kayak nakama power gitulah. Selain itu, skill power up Yu juga membuat Yu semakin kuat ketika dia terluka parah. Jadi waktu Yu terluka parah dan pas dia sembuh, maka secara otomatis Yu semakin kuat. Jadi kekuatannya mirip-mirip Reinhardt gitulah. Cuma bedanya Yu nggak perlu mati dulu kayak Reinhardt. Nah, mungkin itu aja gitu kan untuk pembahasan 3 anak pembuat onar yang dipanggil ke isekai dari seri Mondai Itachi. Kalau lu punya pertanyaan, saran, pendapat, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu lupa ada gitu kan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.